Dah. Recording in progress. Dia tengok atau kudu ngakat orang teh abah lah. Gimana perkembangannya nih? Tuh kan keren Rumah Dina. Freeze. Kang Madi, Oi, saya tahu nanya naon deui tadi. itu perkembangan itu gimana? Perkembangan channelnya? Oh, Berapa channel. banyak yang nonton? Berapa banyak yang subscriber? Subscriber masih di bawah 10. Banyak kan? Viewers belasan. Oh, Instagram. iya. Siapa aja? Tambah mah aya lah Emang bisa dilihat kan? Oh, belum dilihat, nyantar lah dilihat. Nya 11 teh nu grup. Ohnya meureun eta. Kuncinya sih YouTube 100.000 sebenarnya mah. Dari judul ya? judul bisa clickbait. Terus di share sih. Iya. Nge-share secara grup atau nge-share secara PC langsung IG eta ngaruh. SG. Ngaruh eta lumayan. Saha utara SG euy. SG atuh. SG sering. Yuk, Fadli mangga. Kayak biasa we ngobrol atau menibaku pisan. Iya biasa aja ya. Tapi Padli itu keren, bahasanya. Apa Kang biasa bahasanya teh politik berat. Awas bisi di skakmat Padli awas politik mah ada ini mah biasa. Kita biasa kan. Kita dilarang kita searching ya. Kata Padli kita yang bodoh. Kita dilarang searching ya. Oh udah lah. Gak boleh menurut jurnal ya. Aduh, PPKM. Iya, jadi kesibukannya apa aja nih sekarang? Semuanya. Iya, kesibukannya apa nih? Oh, kesibukan. Iya, kesibukan. Nyambung Kang. Tak apa. Iya. Tak apal. Kang Hanif tak apal. Kesibukan naon di rumah wae. Kumaha peran pemuda teh. Pan gawena di imah, ruko, rumah, toko. Oh. Enggak nanyanya nih. Jangan toko kan? Iya. Satu-satu ke siapa kan kita bingung mau mulai siapa. Iya. Kang Hanif protes. Iya, Kang Hanif. Iya, Kang Hanif. Iya, jaga aja guys kayak biasa. Nyari kerja susah ya. Saya ngelamar baru ke 4 perusahaan tapi ya ditunggu aja itu mah. Tapi sekarang kerja cuman kerjanya masih berbukti bukan berduit gitu lah intinya. Itu kerja kayaknya ngumpulin masa ya itu ya. Apa ini yang di belakang ini? Ini Anda ini dulu demo Anda ini saya gak demo. Ini pengikutnya itu kan? Pengikutnya siapa? Aduh jangan siapa? Boleh. Oh. Aduh enggak boleh. Jangan sebut nama. Enggak boleh. Bisi. Awas ada Bang Bakso. PNS gimana? Ikut daftar gak? Oh enggak. Karena banyak pertimbangan sehingga keputusannya enggak. Oke. Ijazah can aya hari tatayanya can terus. Gitulah. Berarti masih tergolong janganlah sensitif lah. Aduh, orang teh. Udah Gil. Gilang apa kesibukan Gilang? Coba nanya-nanya terus dari tadi. Sekarang ke saya. Saya masih karena sekarang kan masih mahasiswa kan ya. Masih belum bebas nih dari kehidupan mahasiswa, jadi ya kesibukannya masih di lingkup keorganisasian sama akademik, masih nginin skripsi ya, terus masih diikut keorganisasian internal maupun eksternal gitu ya. Ya alhamdulillah lah, biar dapat pengalaman juga berorganisasi, biar bisa masuk ke dunia kerja kayak gitu. Kasih. Marbot. Itu disapa dulu Marbot masjid. Ini bintang tamu kan? Ahli. Ada Marbot dan Marbot. Tuh, Arik tuh. Buka Rik. Iya, ayo. Rik. Pada datang nih. Kaget sih, Rik. Oke. Gitu, Li. Kesibukan saya mah. Masih kesibukan mahasiswa ya? Iya, betul.
Ditanyain yang baru datang ditanya. Iya, santai Kang, ada pilihannya nggak? Kang Mahdi, kesibukannya apa Kang? Wah, Beberapa bulan ini. kesibukannya saya mah jelas gitu, Jelas. Jelas. mencari partner hidup selama ini tuh. Oh. Gua sih belum menemukan gitu. Allah. Kesibukan Mulia saya tuh sekali. itu. Mulia sekali ya. Iya. Itu jadi kesibukan kesehari-hari saya tuh itu. Jadi mencari sesuatu hal yang sedang mau menyempurnakan imanku gitu, tapi masih belum dipertemukan. Mudah-mudahan nantilah. Mungkin belum Amin. waktunya. Iya. Iya gitu. Amin. Juga. Mungkin di sini akang-akang bisa ada request tuh dari teman seorganisasinya gitu di kampus atau teman kerjanya yang kira-kira cocok gitu buat saya, silahkan. Gitu. Saya juga nyari Kang ya. Kalau Kita gitu masih saya bersaing juga, nih. Kang. Kita masih Banyak, bersaing ya. Nanti coba dibikinin katalog aja kali ya. Kata Allah. Banyak Kang, Siap, banyak nih. siap. Oh, banyak Oh, ya. iya. Terutama dari Contohnya nih. Buaya Nangor. Banyak nih. Buaya Nangor. Arena, Star, aduh. dari Kang Arik ini database semuanya ada ya. Ada sok. Oh, boleh lah nanti. Lengkap sampai CV-CV-nya ya. Kirimlah nanti itu aja lah nama IG-nya aja lah satu gitu. Satu aja jangan banyak. IG-nya nyari yang di privat. Hai. Oh, tong atuh Ya gitu kesibukan saya mah. Sama lah dengan kesibukan kalian juga, saya pasti mengira kalian juga sama sih kesibukannya itu. Oh ya. Oke, mantap. Kang Marbot, ini kesibukannya apa nih Kang Marbot? Ya mah hacker kayaknya. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amir, masya Kan gimana Allah. Kang ini? Kesibukan aja. Lagi ngapain aja nih kesibukannya? Beberapa Yang bulan pertama terakhir. BTW Kang Fadli sama ya bajunya ya. Oh iya ya. Tahun ini ya sama. Weh. Gitu ya. Mungkin ini emang udah disetting sebelumnya ya. Oh iya. Ah, Jadi settingan. kompak ya. Jadi nanti next podcast itu moderatornya Kang Amir. Oh, Bener, langsung ini Iya. tunjuk. Oh iya lah. Ini gimana Kang Kamera apa nih kesibukannya? Suaranya jelas nggak Kang? Aman. Wah, bening. Bukan saat ini sih lagi ini Kang. Lagi sibuk buat bukan persiapan sih, buat ngejalanin progres PKM. Alhamdulillah Wih, saya sama teman-teman dari Paperta keterima didanai PKN Aceh oleh Dikti. Jadi sekarang lagi sibuk-sibuknya gitu ngurusin Oke. semuanya sampai nanti selesai. Terus paling juga sibukannya sekarang tuh lagi nyari-nyari tempat PKL. Wah, Udah ditolak nih beberapa kali Waduh. karena corona. Yang mudah-mudahan nanti ada jalannya lah. Amin. Itu kerta mana Amin. cobaan Mir? Hah? Kerta mana? Di mana? PTPN. Pengalengan. banyak lah. Putus-putus Engke lah. Ya nanti lah coba Boleh. di Oh, di Kertamana. Orang boga kontaknya. Di TPN juga bisa tuh, Mir, kalau mau mah. Di web ya. Di- Kang Adi. Abad. Siap. Boleh lah. Kemarin tuh emang ke ini sih Kang, ke PTPN yang pertama. Ke apa sih perusahaan bibit benih East West. Karena mereka gak nerima PKL, jadi ya terpaksa nggak ke sana. Iya sih. Terus yang kedua, terus putusnya. Putus ya. Putus belum juga jadian. berat. Sekarang lancar nggak?
Aman, aman. 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 Oke. Terus yang kedua itu kemarin sempat ke PTPN yang di Purwakarta, TPN Cikumpai. Nah sama sih, belum ada kepastian. Ya kemungkinan bakalan ditolak juga. Oh ya udah. Soalnya kalau sekarang nyoba ke Kertamanah juga kan Oh iya takutnya benar-benar. karena ini Sama ya? PTPN 8 ya. Pastinya diproses di pusatnya di Bandung gitu. Takutnya nanti sama aja gitu. Oh iya Kalau benar. udah emang nggak keterima di PTPN Cikumpai, takutnya di Kertamanah juga sama gitu. Benar sih. Hanya kemarin tuh nyoba-nyoba di kampus Merdeka, Oh. ada yang Gagal. beberapa Oh. kali interview sama beberapa kali lolos tahap-tahap itulah. Ya mudah-mudahan bisa di sana rezekinya gitu. Amin. Marbot Amin. itu Nyari Amin, marbot amin. sih di lain-lain gitu. Marbot. Mandiri. Itu aja Siapa sih tahu kan. jadi marbot. Marbot nggak sesuai sama bidang kajian. Kalau bidang kajian nyambung mah boleh. Oke, siap. Itu paling Kang Fadli dan Kang yang lainnya. Siap. Ya, semangat ya. Mir, cari PKL-nya. Semoga dapat ya cepat. Cepat selesai ya. Siap Kang, amin ya Allah. Nah, Kang Farik gimana nih Kang kesibukannya? Udah lama nih nggak ketemu. Lama banget ya. Iya, udah berapa bulan ya? Sekarang udah Tahun berasa kayaknya. lagi kan. Apa nih kesibukannya? Enggak sibuk aku. Nih. Nah, itu B memang nggak sibuk. Ya gimana ya? Ya itu mah bukan kesibukan sih, itu mah selingan aja. Idi. Ini. Jadi lagi fokus Kelas BEM aja mana deh lagi selingan. fokus. Soalnya segala kegiatan tuh sejatinya hanya untuk menunggu sholat sih sebenarnya. Masya Allah. Masya Allah, mantap. Ini nanti di kesimpulannya trailer ini ya. sebenarnya. Kesimpulannya ini kan. Ini Udah udah beres. kesimpulannya. Udah Jadi beres kita ya? udah selesai nih, udah selesai di penghujung podcast kali ini. Terima kasih kedatangannya teman-teman semua. Ya begitulah. Itu aja. Ya Eh, di BM udah sih itu aja sih. Ngurusin anak orang udah itu aja. Siap. Nah, jadi berarti dari beberapa yang disampaikan sama teman-teman semua di sini bervariasi ya kegiatannya. Ada yang lagi sibuk nyari PKL, ada yang sibuk cari pekerjaan. Banyaklah berbagai macam kegiatan-kegiatan yang Kang Diles. diselingi gitu. Iya Kang Diles, siap reaction-nya. Oh, ini untuk hemat-hematin waktu Kang Diles aja kan Kang. ditanya, Dli. Oh, mau ditanya Kang. Enggak, lanjut aja, Bro. Bro, Emang suka gitu. Ada yang udah kerja Nanti ya. kan, biar disebut Nanti ya, kan. Kang. Biar disebut tadi udah Ada. kerja. Jadi kan macam-macam kegiatannya. Ada yang udah apply, ada yang lagi kerja kan, ada yang cari menggenapkan iman tadi. Nah, itu bermacam-macam dan ya pasti ada nilai ibadahnya sih ya, ada kontribusi yang masing-masing lah gitu. Nah, ini sesuai nih dengan topik kita malam ini. Apa sih bisa dilihat di virtual background-nya Kang Gilang, coba ada agak minggir ke sini bisa? Boleh. Enggak. Gilang coba keluar dulu Gilang, keluar. Perannya PPKM ya, peran pemuda dan kontribusi muslim. Sebenarnya ini topiknya berat ya untuk malam ini, cuman ya udah kita coba maksimalin dalam 30 menit atau 40 menit ke depan gitu. Iya gitu paling. Nah, ngomong-ngomong tentang peran pemuda dan kontribusi muslim dari teman-teman sendiri, ada ada keresahan nggak sih tentang peran pemuda saat ini terhadap kontribusinya terhadap agama Islam gitu? Entah itu kegiatan-kegiatannya atau mungkin proyek-proyek yang sedang dilakukan gitu, atau ada isu-isu mungkin yang terkait kepemudaan ini, ada nggak sih dari teman-teman? Gilang. Kayaknya ini paling tahu nih Gilang ini. Dikata-kata dari raut wajahnya. Coba sama deh. si Fadli, Oke. Keresahan.
peran pemuda ya. Dan apa tadi teh? Kontribusi. Ya. Kalau dibilang kan di Indonesia atau di dunia ini? Di Di Indonesia. Indonesia. Indonesia aja ya. Di Indonesia aja. Di Indonesia kan mayoritas ya, mayoritasnya kan memang agama Muslim ya, kayak gitu ya. Nah, Yap. sebenarnya untuk peran-peran dari pemuda Muslim itu sudah banyak gitu. Misalnya dicontohkan aja yang jadi presiden misalnya kan dari Muslim juga. Terus yang jadi ya sebagai pejabat-pejabat kan kebanyakannya dari Muslim ya. Nggak tahu sih saya, pokoknya saya lihat sih penglihatan saya gitu ya. Karena kan saya nggak lihat data nih, ya dari dari Muslim gitu ya. Menteri keagamaan juga kan dari Muslim gitu kan. Nah, jadi dilihatnya tuh sebenarnya peran pemuda dan umat Muslim ini sebenarnya di kancah Indonesia tuh udah cukup banyak gitu loh, kayak gitu. Nah, cuman kalau misalnya dibicarakan tentang keresahan sih, prinsip ajaran Islamnya itu sebenarnya gitu ya. Kalau dari saya sih gitu. Jadi prinsip ajaran Islamnya kenapa tuh, Kang? Aduh, salah ngomong tapi nggak apa-apa, santai aja. Kalau saya sih kayak kurang memunculkan aja, misalnya ya contoh, misalnya dia adalah seorang pejabat ya kan, memberikan contoh yang baik gitu ya, sesuai dengan Muslim gitu ya, kayak gitu. Nah, kayak misalnya walaupun ini adalah seolah oknum ya, tapi banyak juga pemuda Muslim yang memang apa ya, kebablasan gitu dalam mengekspresikan sikap Muslim yang menyimpang gitu, makanya seperti itu. Ya, contohnya korupsi dan sebagainya gitu kan, itu makan kita secara kompleks, secara besar gitu ya. Nah itu sih paling ada beberapa yang memang belum, walaupun saya nggak tahu nih secara jumlah apakah banyak atau tidak gitu. Tapi ya itu yang ditakutkannya itu, ketika kita sudah mencapai pada titik tertinggi, wah ternyata umat Muslim bisa sampai ke titik tertinggi, tetapi ketika pelaksanaannya kayak gitu tidak sesuai dengan mencerminkan umat Muslim. Jadi kayak nanti efeknya itu jadi apa ya, pemikiran inilah orang lainnya gitu terhadap Muslim, kayak gitu sih kalau dari si keresahannya itu. Berarti sebenarnya kalau dari Kang Gilang, peran-peran pemuda itu udah banyak banget di Indonesia gitu, bervariasi, bahkan udah ada yang sampai ke level presiden. Cuman yang jadi masalah adalah penerapan ajaran Islam itu kurang dimunculkan gitu. Bisa dilihat dengan banyaknya kasus-kasus yang menyimpang gitu, walaupun emang itu disebutnya oknum, tapi Gilang di sini bilangnya kalau itu bisa jadi satu representasi bagaimana Islam dipandang gitu kan ya. Betul. Mantap, terima kasih telah diluruskan. Gimana nih? Kurang bisa berkata. Ada tanggapan nggak, Gilang, atau mungkin ada keresahan lain nih? Gimana? Sorry tadi habis itu. Arik, mungkin Arik. Apa? Ya, pengen tahu nih pendapatnya Arik nih gimana? Ya, pendapat tentang apa? Iya, tadi kan kita kan topiknya kali ini yang PPKM kan, peran pemuda dan kontribusi Islam. Terus tadi saya nanya ke Gilang gitu, sebenarnya keresahan apa sih yang dilihat sama Gilang terhadap peran pemuda dan kontribusi Islam saat ini gitu. Dan kata Gilang, sebenarnya peran pemuda itu udah banyak gitu, udah bervariasi di Indonesia, bahkan sampai ke level presiden pun ya udah ada gitu. Cuman yang jadi masalahnya penerapan ajaran Islam ini masih kurang gitu, masih kurang dimunculkan, dan masih kurang menyeluruh ya penerapannya. Jadinya banyak perilaku yang menyimpang gitu, yang bisa dilihat kayak korupsi dan sebagainya gitu. Walaupun itu dilakukan oleh oknum, tapi hal ini bisa menimbulkan citra yang negatif terhadap Islam itu sendiri gitu. Nah, kalau Kang Khalid gimana nih? Ada tanggapan ke pendapat itu atau mungkin ada keresahan yang lainnya? Ya, kurang lebihnya saya sepakat ya dari Saudara Gilang. Ini gelu banget udah kayak rapat. Bangga banget gitu. Iya, bangga banget. Bangga banget disetujui nama anak BEM kan. Ya, tapi konteksnya itu masih ini ya, masih kalau mau didetilkan ada satu frase yang mungkin sangat umum sekali diketahui oleh kita semua, bahwasanya terkadang kita tidak bisa menemukan Islam di seorang Muslim gitu. Iya. Jadi Islam itu bahkan tertutup
oleh muslimnya itu sendiri gitu. Mhm. Oleh karena itu ya sekarang kan kita tahu banget tentang istilah Islam KTP gitu. Iya, KTP benar-benar. Bengkulu Banyak banget Islam ya gitu itu. kan. Kelakuan mah jika nulain muslim gitu kan. Nah, Iya. mungkin kalau udah ngebahas koruptor mah kita bahas Ustadz Hanif mungkin yang sangat vokal sekali nih ke pemerintah nih kayak bahkan mereka itu yang disumpah di bawah Al-Qur'an juga tetap aja gitu kan. Iya, benar-benar. Apa artinya sumpah di bawah Al-Qur'an yang kemudian ya kelakuan nama tidak mencerminkan Qur'annya itu Sumpah, sendiri ya. gitu. Mhm. Jadi ti aku mah udah sih itu aja paling. Mantap. Bener sih, kadang emang kita nggak bisa menemukan Islam di dalam seorang Muslim gitu. Lagian Muslim juga manusia gitu kan, dan itu banyak banget sih fenomena Islam KTP gitu. Bahkan ada salah satu peneliti yang bilang kalau mereka banyak menemukan Islam di negeri Barat, tapi mereka sedikit menemukan apa itu Islam di bagian timur gitu. Artinya bahkan negara-negara mayoritas Muslim pun tidak banyak nilai-nilai Islam yang bisa didapatkan dari situ dan tidak lebih baik dari negara Barat gitu. Nah, berarti itu ada satu yang ada gap ya di antara situ. Nah, kalau dari Kang Diles gimana coba? Ada tanggapan nggak? Apa Atau ada keresahan lain? tentang pemuda apa tentang apa nih? Bebas. Tentang pemuda yang tadi itu, atau mau nanggapin pendapat sebelumnya? Kesan lain mungkin. Ya kalau misal tentang pemuda mah berbicara tentang pemuda ya seperti yang di caption Instagram The Barricade ya. Masa muda itu lagi masa on fire, lagi masa-masanya kita punya kekuatan yang penuh gitu ya untuk berkarya gitu. Jadi seharusnya kalau dalam bahasa Inggrisnya should, bukan seharusnya must. Seharusnya kita tuh mengisi waktu kita tuh buat hal-hal yang bermanfaat. Kalau misal di dalam ayat Al-Qur'an kan berbicara tentang pemuda tuh ayat ini ya yang di surat Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami ceritakan kepadamu cerita yang benar. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Nah, ini cerita tentang anak muda yang sebetulnya anak muda itu beriman dan dikasih huda, petunjuk gitu. Nah, kayak gitu. Sebenarnya anak-anak muda tuh dikasih satu hal tentang bisa membedakan gitu antara yang baik dan yang buruk, antara benar salah gitu. Jadi potensi itu sih yang harusnya kita pergunakan gitu. Paling gitu aja sih tentang pemuda mah. Berarti belum ada melihat keresahan atau masalah yang gimana banget, tapi lebih kita tuh harus lebih sadar bagaimana caranya memilih mana yang benar dan mana yang salah berdasarkan Al-Quran ya Kang ya. Yap. Begitu. Sama. Setuju. BTW ini teman-teman kalau misalnya ada yang mau langsung pendapat mah mangga aja ya, nggak usah nunggu dipanggil, ya santai aja gitu. Nah kalau dari Kang Hanif gimana nih? Apa Adli? Keresahan. Ya itu tadi. Keresahan. Iya. Saya setuju sih sama semuanya sebenarnya ini. Saya tuh ditanya di akhir terus jadi habis bahan ini sebenarnya. Keresahan pada pemuda kan gitu ya ini teh. Ya kalau kepada pemuda mah peran pemuda gitu ya. Pemuda muslim ya. Pemuda muslim orang rasa bisa dibagi dua lah gitu. Bisa dibagi peran buat agama, bisa dibagi peran buat negara lah, secara menyeluruhnya kurang lebih gitu. Wah menarik nih, negara. Demo, bisa diserang nih, bisa diserang nih. Oh ya. YouTube Barricade di tag down kayaknya.
saya nggak ikut campur ya. Saya cuma memfasilitasi aja nih ceritanya. Ya intinya Oke, gitu lah, intinya maksudnya peran di pemuda buat muslimnya itu sendiri masih kurang. Contoh amanah menjadi muslimnya belum diterapkan. Terus amanah terhadap negara, boro-boro pemuda pejabat aja udah banyak yang kurang gitu maksudnya. Itu dasarnya itulah pokoknya. Ya. Pakat orang. Itu bisa, Yang itu ngomong bisa. sepakat Ya, tadi. itu bisa. Ngomong sepakat. Tapi kayaknya lebih menarik sih yang perlu menjawab ini tuh ya anak muda banget gitu. Kang Marbot inilah yang seharusnya Iya. gitu. Nah, Benar. Benar-benar Nabi malam lagi ini. menggebu-gebu gitu ya. Strategi Ini Kang Hadi oke lagi juga. banyak banget tuh di dalam otaknya. Iya. Coba. Yang benerin dulu lah namanya. Masa masih panggil Kang Marbot? Ini sama netizen loh. Tapi kayaknya dia tuh nggak sadar ya bahwa sedang dibicarakan. Bener banget. Aduh. Halo. Ya, dan, Halo. yaudah. Coba tanya, panggil. Kang Halo Marbot. Amir. Halo. Kami yang Nah, ya. Oh itu ada. Halo. ada. Ya tidak ada yang minta bantuan. Coba gimana? Sebenarnya dari pendapat akang-akang tadi saya setuju sih. Dari apa yang udah disampaikan soal pemuda. Coba lah Kang Gilang geser dulu. Siap. Soal peran pemuda dalam kontribusi muslim. Ya memang nggak bisa digeneralisir pemuda di setiap daerah Indonesia itu punya kontribusi yang penuh bagi kemaslahatan umat itu. Ada mungkin yang beberapa di daerahnya kontribusi dari pemuda itu sangat besar. Ada juga yang mungkin bisa dikatakan ya daerah tersebut ada yang memang masih dibilang sangat sedikit. Tapi alhamdulillah sih kalau misalkan dilihat terutama dari daerah saya sendiri di Purwakarta, di desa saya sendiri, kontribusi pemuda mengenai kontribusi untuk agama ini alhamdulillah cukup bagus gitu Kang. Karena ya dari budaya sendiri mungkin. Nah, Karang Taruna juga ya mungkin bisa dibilang sih kalau Karang Taruna soal kemaslahatan umat ya mengenai keagamaan bisa dibilang di daerah saya juga masih kurang gitu. Cuman ya sedikit-sedikit dibenahi, sedikit-sedikit diajak acara-acara yang berbau Islam gitu. Ya mungkin Karang Taruna kan citranya bisa dibilang ya semua Karang Taruna di desa-desa Akang semua mungkin gak seperti di desa saya gitu. Ya namanya juga kan setiap daerah pasti punya sisi positif dan negatifnya gitu sih. Kalau dari sisi yang lainnya soal kepemudaan di luar dari LSM, Karang Taruna dan sebagainya, alhamdulillah kalau di daerah saya itu cukup berkontribusi. Ya tadi sih memang perlu ada kayak ajakan gitu bagi pemuda-pemuda lainnya yang memang dalam kontribusi ini masih dirasa belum terlalu kuat gitu. Sebetulnya sama sih, butuh dorongan gitu, butuh bantuan juga. Hal-hal yang kayak gini tuh ya bukan kita harus abaikan, justru kita harus ajak gitu. Dari saya itu sih Kang. Setuju. Harus saling mengajak supaya makin kuat lagi ya wujud kontribusinya gitu. Benar. Nah, udah ditanyain ya sama Nah. Berarti kan tadi ada banyak sekali ya sebenarnya kesan kita terhadap fenomena kontribusi pemuda Islam saat ini gitu, baik itu terhadap negara maupun terhadap agamanya itu sendiri gitu. Tapi, nah kalau dari saya sendiri nih, saya melihatnya kalau ternyata pemuda Islam saat ini tuh terlalu fokus pada definisi aktivitas ibadah atau pandangan-pandangan tertentu gitu. Tapi lupa untuk mengaplikasikannya untuk memecahkan masalah yang ada di dunia sebagai wujud kontribusi Islam pada dunia gitu loh. Nah, akhirnya nggak sedikit nih pemuda Islam yang bergeraknya di situ-situ aja. Dan ya jadinya perkembangan Islam juga di situ-situ aja. Ibaratnya kita
berlari di kuda hamster gitu. Kayak gitu. Nah, kenapa sampai kemudian bisa menyimpulkan masalah ini? Ya, kalau saya sih ngelihatnya apa ya, nggak sedikit dari kita, atau mungkin sebenarnya udah banyak dari kita gitu yang paham tentang definisi ibadah itu sendiri kan, udah pahami dengan baik, tapi ternyata implementasinya itu seolah-olah ada dikotomi, ada pemisahan antara kontribusi dalam bentuk agama dan kontribusi dalam aktivitas dunia. Nah itu ini agak apa ya? Pengen nanya nih ke Kang Hanif. Tadi kan Kang Hanif bilang kalau pemuda muslim ini perannya dibagi dua ya. Jadi ada peran dalam muslim itu sendiri dan ada peran terhadap negaranya. Nah itu gimana nih definisi peran dari Kang Hanif itu apa sih gitu? Kenapa kemudian pada akhirnya membedakan antara peran pemuda untuk muslim, untuk agama Islam, dan peran untuk negaranya itu gimana gitu? Aduh. Menyesal saya, menyesal. Saya jadi menyesal jadi bilang. Nggak apa-apa. Oh, iya. Opini. Oh iya, opini, opini. nggak apa-apa opini. Kalau saya sih tadi kenapa nggak bagi dua? Karena setiap orang peran itu kan amanah meren ya. Jadi ada perannya sebagai muslim agamanya, ada perannya sebagai negara ya warga negaranya gitu. Nah, secara detailnya, contoh kalau sebagai muslim, apakah sudah memaksimalkan diri sebagai muslim yang benar, apakah sudah taat kepada semua perintah Allah dan Rasul. Nah itu kalau sebagai muslim contohnya. Nanti dipecah lagi kalau muslim untuk diri sendiri apa, untuk orang lain apanya gitulah pokoknya. Kalau untuk negara, yaitu peran muslim tuh, ini salah satu yang orang sayangkan juga sih. Karena misal gitu, yang bayangin, misal pemuda muslim atau orang muslim yang bagus muslimnya gitu, ketika tampil untuk negara, dapat peran di negara dan menjalankan peran negara dengan baik, otomatis kan citra Islam baik, mendakwahkan Islam lebih mudah gitu. Misal kalau sekarang misal presiden Islamnya bagus misal gitu, ini mah misal ya presiden Wakanda misal gitu. Nah presiden Wakanda tuh bagus misalnya namanya nih, otomatis akan lebih memudahkan ke bawah-bawahnya itu juga bagus, warganya, gubernurnya, pejabatnya. Yaitu salah satu contoh yang orang bayangin tentang jika maksimalnya peran muslim bagi negara itu. Cuman yaitu dua-duanya sekarang emang lagi kurang menurut orang. Peran bagi muslim, bagi negara, bagi banyak kurangnya dan sedang menuju perbaikan lah insya Allah. Nah itulah. Berarti intinya? Ya itulah. Dia ditanya detail sekarang intinya. Tadi terus jelasin, sekarang intinya aja. Itu tuh berarti Fadli nggak bisa nangkep, ulangin lagi. Ya gitulah pokoknya. Tadi kan udah dibagi dua, disuruh jelasin, udah dijelasin, minta intinya itu dua itu dibagi itu. Jadi emosi sabar. Oh iya. Maaf. Moderator sabar. Ya, maaf. Oke. Emang suka demo-demo gini, emosi suka ini. Iya, itu virtual background tuh emang kadang membawa emosi kan. Bahaya nih. Maaf moderator ya, maaf, aduh. Oke, mantap. Dari Kang Mahdi, gimana nih? Udah pada makan, udah makan belum ini tuh? Itu Kang Mahdi ditanya. Kang Mahdi itu ditanya, Kang Mahdi jangan nanya. udah Kang, udah makan alhamdulillah. Udah. Udah jam 10:30 Kang. Sebelum. Siap. Ya kalau Gilang. Wita. Udah dunia kita Gilang. Udah dibahas tadi Wita. Ya mangga Kang Mahdi, mangga. Kang Mahdi gimana Kang? Mungkin bisa diberikan contoh dulu dari Kang Fadli gitu. Contoh apa ya? Contoh yang sudah atau yang sedang terjadi gitu. Apa gitu contohnya? Ada nggak kira-kira? Ada sih. Ada sih yang udah terjadi Kang. Cuman ini mungkin yang terjadi juga dari pengalaman personal sih, dari apa yang betul-betul dilihat dengan mata sendiri gitu. Nah kalau dari saya sih melihatnya ada orang ya, bukan semuanya. Ada orang yang betul-betul misahin pelajaran
pelajaran-pelajaran agamanya dan pelajaran-pelajaran umumnya. Pelajaran umum tuh ya banyak kayak pelajaran MIPA atau pelajaran-pelajaran sosial humaniora gitu. Nah, ini tuh orang yang memisahkan itu ada gitu. Ada yang mendiskreditkan pelajaran-pelajaran non agamanya ketimbang pelajaran agamanya gitu. Ini bahkan ini teman saya sendiri gitu yang bilang kalau ngapain sih belajar gini, belajar matematika tuh nggak akan ngebawa kita ke akhirat gitu. Belajar matematika tuh, belajar fisika tuh nggak akan ngebawa kita ke surga gitu. Berarti kan itu itu tadi mendiskreditkan pelajaran yang satu ketimbang pelajaran agamanya. Padahal menurut Fadli, dua-duanya ini itu sifatnya komplementer. Dua-duanya ini sifatnya melengkapi satu sama lain gitu. Dan kalau misalnya ditarik lagi ya kita bisa melihat lagi gitu bahwa ini tuh asalnya dari Islam semuanya gitu. Astronomi, matematika, biologi itu tuh balik lagi dari Islam gitu. Dan agama Islam juga ya emang itu menjadi guidance kita, menjadi petunjuk kita yang sama-sama nggak bisa disepelekan dan sama-sama menjadi utama kita gitu kan kalau saya ngelihatnya. Itu emang nggak banyak, tapi ada. Ya. Oke. Jadi sekarang tuh kita sedang mencari apa penyebabnya atau apa yang harus dilakukan atau kayak gimana? Nah, kita sebenarnya ini nanya-nanya dasar dulu sih. Nanti kita coba cari tahu nih penyebabnya. Kenapa kita akhirnya kenapa penyebabnya perkembangan kita tuh cuma di sini-sini aja gitu. Pemuda Islam tuh banyak yang cuman berputar di rodanya aja gitu, nggak berani untuk keluar yang lain. Kemudian nanti di akhir kita coba cari tahu nih, ketika kita udah tahu penyebabnya, solusi apa yang kira-kira bisa kita bawain untuk diri kita sendiri atau mungkin untuk orang lain gitu kan. Ya berarti berarti apa nih, saya juga nggak tahu harus ngejawab apa jadinya jadi bingung. Iya, jelasin ya. Sambil mikir ya Kang ya. Tadi nanya ke Kang Andi apa ya? Oh, intinya itu sih kenapa sih Kang kira-kira apa sih namanya? Kita tuh cuman jadi blank kan? Aduh. Jadi blank. Iya, maksudnya kenapa kita cuman bergeraknya cuman di situ aja gitu. Oke. Aja. Kenapa ya di yang lain ya. Mungkin ini ya karena penyebabnya sih ya hal yang paling utama sih menurut saya dari hal pendidikannya terlebih dahulu sih. Jadi dari pendidikan, terutama pendidikan dari orang tuanya sih sebenarnya. Dari orang tuanya lalu ke pendidikan di sekolah dasar, SMP, SMA yang berakibatkan ya pemuda-pemuda zaman sekarang tuh pahamnya segitu-gitu aja. Jadi tidak ada, jadinya kesini tuh orang tuh kebanyakan pola pikirnya jadinya benar tadi apa yang dikatakan oleh Fadli, kayaknya terpisahkan kayak gitu. Jadi kalau misalkan ini dunia ya dunia, agama gitu. Namun kan kalau dalam Islam tuh nggak kayak gitu. Malahan ini betul. Seharusnya ilmu agama itu yang menyebabkan ilmu dunia itu jadinya harus kita kuasai kayak gitu. Nah itu tuh mungkin disebabkan dari faktor dari lingkungan keluarganya, khususnya dari pendidikan keluarganya, bahwa umat muslimnya seharusnya ya harus produktif dan dikisahkan dengan zaman dahulu lah gitu, sahabat-sahabat Rasulullah SAW, pemuda-pemuda dahulu itu ya semuanya berprestasi semua dan juga semuanya berkontribusi di bidang-bidang apapun itu gitu. Kalau bidang matematika ada nih gitu ilmuannya, di bidang sastra banyak, di bidang filsafat banyak, dan itu tuh tujuannya hanya satu, untuk mensiarkan Islam sebenarnya kan hal itu. Namun sekarang tuh dari pendidikannya itu tuh nggak menjadi utama kayak gitu, pendidikan agama itu atau enggak histori tentang Islam itu nggak disampaikan. Jadinya udah
kayaknya ya yang penting kamu bisa ini aja gitu, bisa ini kayak gitu, tapi nggak disangkut pait atau nggak dikait-kaitkan dengan histori-histori atau sejarah-sejarah pemuda-pemuda Islam pada zaman dulu sih. Itu kan yang menyebabkan terjadinya pola pikir pemisahan seperti itu. Gitu sih menurut saya. Begitu juga berlaku sebaliknya ya Kang ya. Ya, iya. Nah, kalau dari Kang Dilas gimana nih? Pengen tahu dong. Ya, kalau dari saya, sebelumnya mohon maaf ya kameranya nggak nyala dulu, nggak apa-apa karena tidak kondusif. Tadi Yang nyala. penting suaranya Tadi bos. nyala gimana? Jadi Ah, nggak nyala nyalain. lagi. Nyalain aja. Takutnya ini kalau nggak dinyalain, orang-orang tuh berpikiran yang aneh-aneh kayak gitu sih. Kita sih nyalain aja sih kayaknya lebih enak. Ini kenapa gitu. Jadi bertanya-tanya ini apakah terlalu ganteng atau kayak gimana kan? Apakah sedang itu. Jadi mendingan dibuka aja sih. Ya ini masalah apa? Berat sih sebenarnya. Ditanyakan Fadli ya tentang dikotomi antara ibadah sama proses kita buat berperan di luar konteks agama kayak gitu. Nah, atau mungkin itu aja Kang, bisa itu tadi pertanyaan intinya gitu. Kenapa kemudian intinya kenapa gitu ya? Kenapa kita apa sih penyebabnya kita cuman pemuda Islam ini terkungkung dalam satu atap doang gitu, dalam satu bubble doang, enggak keluar gitu perkembangan. Kalau dari saya sendiri sih sebetulnya kita menyelesaikan masalah internal aja masih belum bisa gitu. Maksudnya apa? Maksudnya kita nih kan di agama pendapat imam berbeda-bedanya. Nah, kita antara perbedaan 1 sama perbedaan 2, perbedaan 3, 4 pendapat imam tuh masih saling bertengkar gitu. Internal kita pun sendiri masih belum selesai gitu. Apalagi kita nyelesain masalah keluar gitu. Nah, kalau dari saya sendiri sih pendapatnya kita masih belum mau terbuka dengan dunia luar sih. Core-nya atau intinya sih kayak gitu sih. Belum bisa nerima perbedaan pendapat. Sebenarnya kita bisa untuk sepakat, kita tidak sepakat gitu. Sebenarnya bisa dengan hal gitu. Kita dengan prinsip kita, mereka dengan prinsip mereka, tapi kita bisa berkolaborasi gitu dengan dunia luar kayak gitu sih. Itu. Oke. Berarti balik lagi ke masalah internal di kita sendiri ya. Bahkan pertentangan atau perbedaan pendapat pun itu banyak yang diadukan gitu. Ya, dibenturkan gitu. Padahal maksudnya perbedaan pendapat ini yang seharusnya kita bisa cari tahu gitu. Apa sih positif di pendapatnya dia? Apa yang bisa kita ambil untuk mengembangkan agama ini gitu kan. Tapi ya emang balik lagi gitu. Tidak semua pendapat juga bisa diambil seperti itu. Kadang ada yang jadi ya itu emang balik lagi sih ke Iya, kita sepakat untuk tidak sepakat kalau misal berbeda dengan prinsip kita. Iya, sulit sih ya emang. Nah, kalau Kang Ali gimana nih? Paling di sini ini kan ditanya kenapa ya? Kenapa sih kita tuh masih gini-gini aja ya? Mungkin kita bisa menggolongkan Muslim itu menjadi 3 ya. Di sini tuh ada yang terlalu akhirat based, ada yang terlalu dunia based, ada yang seimbang gitu. Nah, kenapa bisa demikian? Kenapa ada yang terlalu dunia based, ada yang akhirat based? Itu aku sepakat sama Kang Mahdi. Mungkin latar belakang kita gitu ya, pendidikan yang kita dapat gitu kan, apa yang kemudian kita asup ke dalam otak kita tuh kemudian menjadi apa yang menjadi pendirian gitu. Akhirnya muncul yang kemudian pendapatnya Kang Dilas tadi, adanya perbedaan pendapat. Akhirnya ada yang terlalu dunia based, ada yang terlalu akhirat based gitu.
Padahal tadi kan Tad Hanif juga menyatakan bahwasanya ketika kita bisa menyeimbangkan antara keduanya akan lebih baik gitu. Iya benar. Ada peran kita, misalnya tadi peran kita sebagai seorang Muslim dan juga peran kita sebagai seorang warga negara misalnya kan gitu. Iya. Nah, yang kemudian menjadi permasalahannya kita terlalu berlarut-larut antara antara ya digma-digma yang sebenarnya nggak perlu gitu kan. Apakah mesti akhirat kah atau apakah mesti dunia kah Iya. gitu kan? Iya. Karena ya, mungkin yang terlalu fokus ke akhirat mungkin ya bagus kan, berarti agamanya mungkin bagus banget gitu kan ya. Tapi kan kita tinggal di dunia ini juga ada tujuan juga gitu. Iya benar. Terlalu fokus ke dunia juga mungkin ya kita nggak bisa ngecap dia dunia pendidikan agamanya kurang, mungkin karena dia pendidikannya ya dia gak dapat sebagaimana yang mungkin kita dapat, ya akhirnya dia seperti itu gitu kan. Kita nggak bisa menyalahkan juga gitu. Akhirnya ya tugasnya ya kita saling mengingatkan tadi gitu, bahwasanya kita sebagai seorang muslim juga harus bisa tetap profesional untuk berkiprah di dunia juga, di ranah dunia. Toh banyak kok pemuda di luar sana yang memanfaatkan hal-hal duniawi untuk berdakwah Iya. dengan menyebarkan agama Islam itu. Ya mau pesepak bola, mau yang ada banyak lah gitu di luar sana. Tad Hanif mungkin udah hatam ya, Muhammad Salah, siapa lagi lah gitu kan di luar sana. Mereka kan hitungannya pemuda ya. Enggak. Gimana nih? Bukan. Nih kita? Aku gak nyinggung klubnya ya. Mohon maaf. Oh iya. Siap. Pogba juga kok. Ahmad Pogba juga ya. Iya gitu. Sadio Mane. Iya, siap. Intinya sih itu sih. Iya, berarti sepakat. Benar sih, sepakat gitu. Jadi kalau kata Farid tadi dibagi 3 gitu ya, ada yang emang terlalu akhirat base, ada yang terlalu dunia base, dan ada yang seimbang. Tapi yang jadi masalah yang akhirat base ini dan yang dunia base ini dibenturkan gitu. Padahal kan mereka sebenarnya satu sama lain bisa saling menguatkan gitu ya. Bagaimana yang akhirat itu nanti mengajarkan ilmu agamanya ke yang dunia base, dan dunia base ini bisa melengkapi ilmu-ilmu yang mereka punya ke akhirat base tadi itu. Jadi tercipta keseimbangan. Cuman ya mungkin di situ bisa jadi salah satu peran kita nih, kita yang ada di sini untuk menyeimbangkan kedua hal tersebut gitu. Nah, ini ada yang menarik nih. Tadi sempat iseng-iseng baca juga di artikel ya. Kirain tuh. Kenapa, Kang? Nggak, kirain tuh ada yang nanya lewat komentar ke Padli kayak gitu. Oh, enggak, Kang. Ini iseng juga sih, tadi sempat baca-baca juga, dan ini ada keterkaitannya gitu. Yang katanya Kang Mahdi, katanya Sari, kalau ini ada hubungannya ke pendidikan kita ke belakang gitu. Nah, ada penelitian dari salah satu lembaga referral research yang metodenya udah cukup bagus lah itu, dan udah direkognisi juga sama dunia tentang kondisi Islam di Indonesia gitu pada tahun 2019. Nah, yang menariknya ternyata umat bentar. Nah, ternyata ketika ada suatu perbedaan antara pendapat yang A dan pendapat yang B dalam konteks agama, nah orang-orang tuh cenderung mengikuti pendapat orang tua serta mencari kitab atau buku rujukan. Itu yang sikap yang dilakukan oleh umat mayoritas Islam untuk mencari titik tengah dari kedua kedua pendapat yang berbeda gitu, dan persentasenya cukup tinggi gitu, 28%-an gitu. Sedangkan yang langsung bertanya ke ahlinya, yang langsung bertanya ke pakarnya gitu, itu cuma 8,6%, dan itu itu kategori yang sangat rendah dibandingkan kategori-kategori lainnya gitu. Nah, berarti bisa dilihat nih bahwa ternyata emang pendidikan penting banget gitu. Kita di sini data-data ini merepresentasikan bahwa orang Indonesia ini kalau misalnya ada pendapat yang berbeda, nanyanya ke orang tua dulu, nanyanya ke keluarga terdekat dulu, alih-alih nanya ke yang udah ahlinya gitu sih. Nah, kalau dari Kang
Mulai Kang Amil gimana nih menanggapi hal ini? Hal yang sebelumnya dibahas atau yang tadi Kang Pal dibahas? Yang tadi dibahas, yang saya bahas tadi. Oh iya. Yang tadi ya, yang soal pendapat lebih ke orang tua. Iya, yang merujuk ke orang tua atau teman-teman terdekat gitu, lingkungan terdekat. Iya, iya benar. Kalau menurut pandangan saya sih, sebenarnya itu bisa aja terjadi ya. Cuman balik lagi ke orangnya sendiri. Kalau saya pribadi, kalau misalkan saya nggak tahu sesuatu itu benar atau adanya, ya tentunya saya nanya ke sumber yang pasti gitu. Karena dari kapasitas orang-orang terdekat, mungkin kapasitas keluarga dalam hal ya pemahaman mungkin masih banyak yang bisa belum diketahui gitu. Jadi Iya, pastinya benar. hal-hal yang memang sensitif buat diketahui atau buat dicari kebenarannya, ya mungkin lebih baiknya ya dicari ke sumber yang pastinya gitu. Ya mungkin karena penelitian yang dilakukan itu emang udah mencerminkan bisa aja terjadi gitu, banyak orang yang emang lebih mengutamakan bertanya ke keluarga untuk hal-hal yang dirasa masih abu-abu atau sebagainya. Ya mungkin itu bagi sebagian orang melakukannya gitu. Cuman menurut saya pribadi dan yang saya rasa juga mungkin beberapa teman-teman terdekat saya juga, yang memang ketika ada masalah yang atau pemahaman yang masih belum dipahami ya tentunya mereka juga pasti ya cari terlebih dahulu sendiri, apalagi usia-usia remaja atau usia-usia saat Iya. ini gitu yang emang teknologi informasi tersebar cepat gitu dan emang bisa diakses di berbagai tempat dan juga situasi, ya mungkin itu kelebihannya gitu. Ya mungkin Iya. bagi sebagian orang ya tentunya mungkin ada Kang gitu ya yang emang ada kayak tadi yang Akang sebutkan di penelitian yang tadi. Dari saya itu aja sih. Oke, siap. Kalau Gilang gimana nih, Gilang? Oke. Yang tadi pendidikan mengikuti orang tua masih itu konteksnya. Ya tadi Gilang udah ditanyain belum sih yang penyebab kenapa kita bisa gitu aja? Oh, belum. Tapi kalau mau jawab itu juga boleh. Iya. Tadi kan udah disebutkan. Tadi saya sepakat sama semuanya gitu. Terutama yang tadi Arik ya. belum. Sabar Kak Hanif, sabar. Belum. Yang tadi yang lebih ke dunia sama yang lebih ke akhirat gitu ya. Saya juga pernah waktu itu mengalami sebenarnya. Oh iya, bukan gimana mengalami tuh? Sih. Iya mengalami lah. Teman pernah nanya waktu itu, kalau nggak salah ya, seingat saya gitu. Orang yang lebih ke akhirat itu lebih berhati-hati, lebih takut gitu. Ke dunia luar ditakutkan apa? Lihat mengikuti yang di luar syariat Islam gitu. Nah jadi apa penyebab apa yang misalnya Muslim banget gitu ya? Ini kan kita bicara tentang yang Muslim banget gitu ya. Yang selalu mempelajari itu yang tidak ke dunia luar yang mungkin karena ditakutkan berhati-hati dalam batasan-batasan itu gitu. Batasan-batasan di luar syariat Islam. Karena kan kita nggak tahu nih ke depannya seperti apa. Nah, mungkin seorang pejabat yang korupsi juga dulu adalah seorang Islam yang istilahnya kental banget gitu. Ya nggak sih? Maksudnya bisa saja. Betul. Nah, bisa jadi. Tiba-tiba kan kita nggak tahu terjadi misalnya nafsu dan syahwat tadi yang kita minggu kemarin bahas itu kan. Nah, itu mungkin kita lebih perkuat iman sih yang tadi kan. Karena ya rasa hati-hati itu dari yang tadinya dia benar-benar ke Islam ya, pengikut Islam banget gitu ya. Karena dia tidak ke dunia luar, mungkin karena rasa hati-hati itu ditakutkan terkena penyimpangan-penyimpangan lah dari ajaran Islam. Tapi itu justru rasa hati-hati itu yang menimbulkan halangan kita gitu, kayak gitu. Ya, jadi senjata makan tuan ya. Nah, justru ketika kita menganggurkan dunia luar, justru bisa saja dunia luar itu yang menghantam kita gitu. Misalnya ya kayak gitu ditakutkan. Filosofis tersebut lah yang harus istilahnya pahami gitulah. Maksudnya yang kita harus pikirkan gitu. Ketika kita sudah paham betul gitu ya. Makanya itu kenapa sih orang-orang yang berkontribusi secara ilmuwan sebagainya itu ya rata-rata ya Islam itu ya Islam yang tidak kental gitu. Kayak gitu istilahnya ya Islam hanya mengenal Islam gitu. Seperti itu. Jadi ya karena itu gitu, yang tadi berfokus ke Islam saja ya tetap di dunianya Islam saja, tidak mau bergabung ke dunia luar ya karena rasa kehati-hatian itu yang ditimbulkan. Jadi yang bukan senjata. Jadi ketika kita menganggurkan dunia luar, jadi kekacauan itu ketika kita biarkan ya udah gitu, malah jadi berefek ke kita juga.
Karena kan Iya, misalnya bener banget. kekacauan yang di luar, misalnya Allah sudah murka, pasti kan kenanya ke kita juga, gitu kan? Iya, itu. bener banget. Jadi, ya itu, jadi bisa jadi senjata sih kalau dari saya, orang Islam banget. Dan justru yang orang yang misalnya yang mengenal Islam saja, yang masuk ke termasuk orang-orang yang sangat berpengaruh, nah itu yang harus kita bantu gitu. Orang-orang yang sudah kental Islam ya, itu yang harus kita ikuti gitu ya, supaya tidak masuk ke penyimpangan-penyimpangan. Itu sih yang makanya harus berkolaborasi gitu. Antara yang benar-benar sudah paham Islam kental banget, ya harus balance lah gitu. Antara yang memang orang bukan, misalnya orang nggak paham Islam, sebenarnya dia paham Islam gitu. Cuman perlu penguatan gitu. Ya tadi teman, lingkungan teman dan sebagainya. Itu sih. Sepakat saya sudah setuju sih. Nah, jadi kita maksudnya? Ya itu dari Kisaki Gilang. Oke. Ya, Kisaki. Oke. Kisaki lagi siapa, Kang? Nggak tahu. Kang Fadli. Nggak tahu. Ya. Iya, saya bukan. Apa. Kang Fadli mau ngomong saya Sok. Nah, ngomong aja. Ini tadi kan belum sempat ngejawab ya. Iya. Yang tadi Kang Gilang sampaikan. Sekaligus mau pamitan juga ya, soalnya ada agenda yang lain. Oh iya, siap. Jam 10 ini, biasalah nongkrong. Foto dulu atuh. Sebelum pamit kita foto dulu. Oh, ayo atuh. Oh iya. Nah, fotonya ayo, Nak. Ini mau pergi. Oh ya udah, foto dulu. Biar kelihatan rame. Biar bisa di tag ya, ntar di tag. Oh iya betul. Yuk. Nah. Ya di les. Ya, besok silakan itu dulu. Enggak, itu ngejawab dulu aja. Astagfirullah, udah pose. Jawab dulu aja ini teh. Jawab aja nggak apa-apa. Jawab aja. Yang soal generasi pemuda ini masih gitu-gitu aja atau secara keseluruhannya. Kalau menurut saya pribadi sih ini ada keterkaitannya sama karena kurangnya pemuda-pemuda ini menghadirkan seni-seni agama di dalam kehidupannya sih. Kalau menurut saya itu. Karena belajar dari sejarah, koreksi juga kalau takutnya saya salah. Dulu kan sempat ada yang namanya di Eropa itu ada yang namanya seperti sendi-sendi yang namanya ajaran gereja itu masuk ke dalam sendi-sendi pemerintahan di Eropa. Nah itu emang mengekang banget. Nah kemudian dicabutlah peraturan itu, dan juga gimana ya? Jadi lupa saya teh. Oke, lewat yang itu ya, yang Eropa masih keliru gitu. Kembali ke zamannya Mustafa Kemal Atatürk ya, yang pernah jadi pemimpin di Turki gitu, yang dimana dia itu menghadirkan yang namanya pemisahan seni-seni agama di dalam kehidupan di masyarakatnya itu. Kan jelas terjadi itu, ada banyak kemunduran yang terjadi di era kepemimpinan dia gitu, selama menjabat di Turki. Nah mungkin bisa aja, karena mungkin kenapa umat muslim sekarang di zaman ini, di abad 21 ini, masih gini aja, karena mungkin ya tadi yang sudah saya sampaikan, kita karena kurangnya gitu menerapkan nilai-nilai ajaran agama dalam segala kehidupan. Kan bisa dilihat dulu zaman-zaman Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, yang namanya agama Islam tuh sangat bersinar dari mulai peradaban, pendidikan dan sebagainya. Mungkin bisa berkarir dari sana sih. Ya bisa dikatakan lah saat ini kemunduran dari umat Islam bisa dilihat adanya gitu. Kita kalah saing sama negara-negara yang notabene-nya beragama Kristen dan sebagainya gitu. Padahal kan mereka dahulunya belajar ke kita gitu, kepada kaum muslim. Terutama ya pada zaman masa Abbasiyah kalau nggak salah. Coba satu pertanyaan dikit lagi. Sendi-sendi agama tuh definisinya apa sih? Contohnya gimana sih? Mungkin netizen yang nonton ini nggak tahu gitu. Mungkin bisa dijelasin definisi sendi agama yang kami maksud tuh seperti apa? Atau mungkin contohnya aja deh. Sebenarnya kalau misalkan ngomong ini sih kurang paham sih Kang. Gimana sih nilai yang harus diterapin itu? Ya mungkin seperti ya tentunya nilai-nilai yang tercantum dalam agama. Kita misalkan kita mempunyai usaha gitu ataupun bisnis, ya tentunya kita terapin lah nilai-nilai agama itu, nilai-nilai ajaran yang diajarkan oleh agama ke dalam bisnis yang kita jalani. Mungkin ya secara sederhananya kayak gitu Kang. Kalau misalkan secara mendalamnya gitu, saya juga masih belum tahu secara detailnya kayak gimana. Karena ya ini mah bahasannya beda lagi gitu, bukan kapasitas saya. Iya.
Oke, mantap, mantap. Siap, siap, siap. Oke, foto dulu kalau gitu. Pasti Oke. ya, kami. Mana Mang? Siapa nih yang Mamang foto? Diles? Mamang Les. Hei. Sekarang ya, ini dari netizen yang tadi penasaran gitu, Kang Andiles itu seperti apa, ini sudah terang benderang seperti ini sekarang. Hey, Kang Diles, sehat Kang Diles? Alhamdulillah, Mer. Ayo dong, gas. Ayo Sok, foto. sok. Lain orangnya nu moto sok Saha. orang pakai HP Siapa? susah. Kalian pakai HP. Kang Hanif. Malah Gilang, ngelek. Gilang. Malah ngelek. Ngelek. Gak apa, nge-lag, Gil, atur Gil. Siap. Saya mau pakai 2 tangan foto teh mau gini. Parah banget. Nggak usah. Orang udah gitu. Oke. Siap. Semuanya 1, 2, 3. Lalu. Dah, Udah 1 Nah. aja ini teh. satu aja dulu lah. Udah, mau ngapain lagi? Mantap. Oke, sip. Mari Terima kita kasih ya. rebahan. Kang Kami Murayama silakan tuh kalau mau mau sharing. berangkat. Amir nggak bilang foto. Ih. Iya Kang, sekarang tuh Gimana ada nih? ini, teman ngajakin kumpul di base camp Oke. di Kobong gitu. gitu. Siap, Soalnya- itu salam aja ke teman-temannya. Heeh. Dan teman-teman yang di belakang gitu, khususnya kepada Naruto gitu. Nanti disalamin lah ke Ke Midoriya Salam gitu. ke calon Mir. Siap. Stay safe ya, Kayaknya Calon. hati-hati. Marangga atur nuhun ya buat sharingnya malam ini. Minggu depan lah Siap. diagendain lagi ya. Ayo insya Allah. Siap, Ayo, Kang, ya. mantap. Mangga. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, mantap. Nah, tadi kan udah banyak ya pendapat-pendapat gitu. Kenapa sih kemudian kita bisa tertinggal di situ-situ aja gitu. Entah itu dari pendidikan kita, kemudian dari perbedaan pendapat yang kemudian dibenturkan, atau mungkin kita yang terlalu eksklusif terhadap dunia luar gitu, sehingga kita cenderung untuk menutup diri gitu kan. Nah, dari penyebab-penyebab itu apa sih yang kemudian bisa kita lakukan gitu untuk supaya kita ini bisa keluar dari gelembung yang udah ada gitu, untuk kemudian kita bisa mengembalikan Islam kepada peradaban yang udah sebelumnya gitu, yang udah jaya banget gitu, kita kembalikan ke saat ini. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan saat ini dari teman-teman sendiri? Ada yang mau langsung? Siapa nih? Tunjuk dulu biar nggak lama. Oke. Kayaknya Gilang deh. Gilang. Barusan Gilang saya nggak? udah Gilang sih. terakhir. Gimana Gil? Gimana Gilang? Tadi kan Tadi ditanya Gilang tuh kenapa saya milih Gilang, karena kan Kang Padli itu nanya bagaimana caranya supaya terhindar dari gelembung kan. Nah, Gilang tuh kan jago berenang. Jadi kayaknya bisa menghilangkan gelembung itu dari berenang. Gak ada hubungannya. Komedinya patah sekali ya, saudara-saudara. Dapat dari Ya, Gilang, lanjut. dari Gilang Takemichi ya. Gimana? Ganti nama sekarang. Aduh. Ya, jangan lupa ya kambingnya dipotong. Udah lanjut jawab gimana? Hey. Oke. Tadi kan saya udah sebelumnya memaparkan bahwa penyebabnya tadi yang kurang berani ya, kayak gitu ya, teman-teman. Siap. Nah, mungkin dari saya pribadi pertama kalau misalnya kita mau gerakan itu awalnya tadi benar ya, pahami dulu Islam gitu ya. Islam. Kalau misalnya teman-teman mau berkecimpung di dunia luar ya, nah pahami Islamnya dulu gitu, pahami batasan-batasan Islam dari penyimpangan lah, kayak gitu. Itu halnya untuk apa ya? Untuk supaya kita menguatkan dari nafsu dan syahwat gitu. Kalau misalnya kita sudah berkecimpung di dunia luar, tapi soalnya bisa saja kan kita niatnya ingin dakwah gitu di sana, tapi karena perbedaan kondisi kayak gitu ya, kondisi di luar yang tidak sepaham dengan kita, nah bisa saja kita akan terbawa gitu. Nah itu yang pertama itu ya, kuatkan
pengetahuan Islam, terutama batasan-batasan kita dari syariat Islam yang menyimpang lah gitu. Supaya kita tahu gitu, jangan sampai kita masuk ke sana kayak gitu. Nah kalau misalnya kita udah tahu batasan-batasan kan kita bisa mendakwahkan prinsip-prinsip agama Islam tuh secara sedikit demi sedikit gitu, nggak langsung frontal kayak gitu. Nah, contohnya kayak gimana tuh? Contohnya, udah ketawa itu ya. Oke. Enggak deh. Contohnya gini, misalnya dalam konteks apa ya? Kontekstual. Bukan. Kuliah gitu, kuliah. Ya, kuliah misalnya berorganisasi misalnya. Kita mau masuk ke komunitas-komunitas yang misalnya komunitas yang apa ya, yang bukan Islam banget apa ya? Ya pokoknya misalnya pecinta alam misalnya, ya nggak sih? Misalnya. Ya, boleh. Misalnya pecinta alam ini Anda bukan saya mah pecinta kamu. Misalnya ini mah ulah homo atau kan homo. Itu kan udah di episode sebelumnya. Oh iya. Gitu. Kalau misalnya kita di pecinta alam kan, kalau misalnya kita di alam luar sana gitu ya. Kalau misalnya kita punya Islam kental banget kan, nanti kan perilaku misalnya tentang perilaku yang menyimpang itu kan bisa dikasih tahu gitu. Nah, mungkin bisa kasih tahu, daripada kita nanti nggak ikut ke sana tetapi kelompok tersebut malah istilahnya melakukan hal-hal yang menyimpang gitu. Lebih baik kita ikut sedikit demi sedikit lah kayak gitu. Itu jadi supaya ternyata ya peran-peran Muslim tuh nggak cuma di situ saja, bisa keluar gitu. Kita jadi ketika mereka sudah menerima kita enak gitu. Jadi ketika kita mau masuk menyampaikannya itu udah enak gitu. Itu sih paling. Dan menyampaikan ini juga nggak mesti secara eksplisit gitu ya, kita Betul. ngomong tapi dengan tindakan kita gitu. Nah iya. Karena sebenarnya itu yang lebih mencerminkan kan. Kenapa orang mau ikut dengan kita, yaitu dilihat lagi dari perilaku kita gitu, bukan dengan omongan. Kalau omongan mah siapapun bisa, politisi Benar sih. Ya itu berani iya kan? berani ke hal yang baru sih. Misalnya mau ikut pejabat, ya nggak apa-apa, daftar aja gitu kan. Daftar aja. Iya, jangan sampai nanti saya takut korupsi. Misalnya saya nanti takut gini-gini. Nah, iya. Ya justru karena kalian lah sistem itu perbaiki gitu. Betul. Gitu Gilang Kang mau Hanif. masuk, Jadi mau masuk partai apa Gilang? Kang Mau Hanif masuk misalnya, partai apa? Kang Hanif lagi benci nih sama pemerintah misalnya. Ya jangan komen-komen aja, coba aja masuk ke pejabat gitu. Orang gak benci pemerintah, orang benci kezalimannya aja. Misal ini mah misal. Orang juga tahu orang ngomel-ngomel gak akan didengar. Sensitif. Itu mas misalnya gitu. Kalau misalnya seseorang mengomentari sistem itulah misalnya, ya coba kalian berani masuk ke sana untuk bisa mengubah itu gitu. Iya, gitu. Betul. Kan dulu juga zaman sana kan bisa seperti itu gitu. Kenapa Islam bisa maju kan dari pemerintah juga dari itu gitu. Kalau misalnya sekarang kan pemuda yang paham kental agama pun ya hanya istilahnya nggak banyak gitu yang bisa terjun di sana. Justru orang-orang yang perlu itu misalnya perlu pengingat lah supaya nggak termasuk ke penyimpangan. Itu sih. Iya, setuju. Berarti dari Gilang tadi lebih kita kuatin ke Islam itu ke diri kita sendiri dulu, terus nanti kita pelan-pelan nyebarin itu keluar gitu, dan jangan takut untuk berkolaborasi, jangan takut untuk bermuamalah dengan mereka-mereka yang mungkin nonis gitu kan, nonis atau mungkin yang Islamnya kurang gitu. Ya udah, kita dakwah itu pelan-pelan dengan tindakan kita gitu ya. Betul. Oke, mantap. Nah, kalau dari Kang Mahdi gimana nih? Apa sih yang bisa kita lakukan? Nanti aja deh kayaknya saya. Ya kan posisinya sama, Kang. Ke bawah harusnya. Oh, ke bawah. Iya. Di bawah Gilang soalnya Kang Mahdi. Oh iya. Beda-beda kan? Tampilannya beda-beda. Beda-bedanya. Beda-beda. Saya Kang Hanif. Tuh kan beda-beda. Iya lah. Boleh lah kalau saya dulu gak apa-apa. Jadi tadi kalau yang dikatakan Gilang itu lebih apa sih? Lebih ke ketakwaan ya lah. Gimana sih? Kita harus lebih dulu ke lebih mirip dengan apa yang disampaikan oleh Amir ya.
kayak gitu. Nah, paling sebagai tambahan ya, itu yang paling utama sih itu. Namun yang saya lihat itu untuk sekarang ini khususnya dari pemuda-pemuda di negara Indonesia kayak gitu sih. Kita tuh harus pemuda Indonesia tuh belum enggak mungkin nggak tahu sih, saya juga belum ngitung dan nggak nanya gitu. Gak apa-apa, Pemuda-pemuda opini. Kayaknya ya ini kayaknya gitu. Jadi pemuda-pemuda sekarang tuh belum memiliki visi sebenarnya. Belum memiliki visi, dan kalaupun sudah memiliki visi, dia tuh belum, visinya tuh nggak tahu visi apa gitu, yang visi yang benar tuh seperti apa sih seharusnya. Kayak gitu sih. Jadi kalau kita mau membandingkan dengan negara-negara Eropa atau negara-negara maju, masyarakatnya khususnya pemuda-pemuda itu memiliki visi. Jadi mereka tuh visioner banget itu. Dan itulah yang menyebabkan mereka tuh menjadinya ada suatu pergerakan gitu. Pergerakan pemudanya aktif karena dia tahu arahannya mau kemana, hidup orang mau ngapain ini sebagainya gitu. Nah, tapi sayangnya kan kalau misalkan dari pemuda-pemuda Eropa, misalkan dari pemuda-pemuda negara-negara yang lain, lebih ke duniawi kan. Jadi lebih menguasai dunia lah dan lain sebagainya. Nah, khususnya kita Muslim seharusnya bisa memadukan itu sih. Benar. Antara visi dunia dan juga akhirat itu. Jadi kalau misalkan di Muslim sendiri kan visinya seharusnya jelas tuh, rahmatan lil alamin, sebenarnya kan itu. Bukan juga rahmatan lil muslimin gitu. Tapi ada juga yang bervisi rahmatan lil muslimin. Namun kan enggak hanya orang Islam kan, banyak orang lain itu. Itu sih. Jadi yang pertama tuh harusnya memiliki visi, dan visi itu benar-benar visi yang benar gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua dalam hal pola pikir sih sebenarnya. Pola pikir juga menurut saya mempengaruhi yang tadi saya jelaskan. Jadi kebanyakan pola pikir masyarakat Indonesia gitu, khususnya saya juga, mungkin pola pikirnya tuh mereka tuh sebenarnya mungkin ada tiga kuartal. Jadi apa yang kita kerjakan tuh biasanya berdasarkan dengan apa yang kita tuh senang atau enggak gitu. Jadi kita tuh melakukan ini tuh senang atau enggak gitu. Jadi pola bukan pikirnya berdasarkan kayak gitu. Kebutuhan ya, Kang ya. Ya, jadi ada beberapa tingkatan gitu. Saya melakukan ini karena saya senang gitu. Nah, namun kalau pola pikir di masyarakatnya yang negara-negaranya maju itu pola pikirnya udah pola pikir manfaat atau enggak manfaat gitu. Nah, iya. Kayak gitu. Jadi mereka tuh saya melakukan ini bermanfaat nih buat kurang gitu, menghasilkan uang lah, saya melakukan ikutin seminar karena seminar ini bermanfaat buat kurang gitu. Saya nggak ngelakuin ini kayaknya ini nggak manfaat deh. Misalkan saya renang, menurut orang mah renang nggak bermanfaat buat orang, jadi nggak ngelakuin, nggak akan renang kayak gitu. Jadi pola pikir mereka tuh sudah hal yang tentang bermanfaat. Nah, menurut orang masyarakat Indonesia tuh lebih ke senang apa enggak senang sih itu. Ini setuju. Netizen gitu menghujat senang nih, jadi mereka ngelakuin kayak gitu sih. Senang ngelakuin itu. Padahal kan kalau dipikir lagi ini manfaat atau enggak sih, kayak gitu sih. Nah, seharusnya pola pikir yang seharusnya dan yang sebaik-sebaiknya tuh kita tuh harus memiliki pola pikir benar atau enggak benar gitu. Itu ngelakuin ini tuh berdasarkan benar atau enggak benar sih. Karena kalau misalkan kita melakukan hal kebenaran udah pasti bermanfaat dan pasti akan juga senang sih. Nah, benar atau enggak benar itu kan ada apa tuh? Ada indikatornya, tolak ukurnya apa nih, tolakannya, tolak ukurnya apa benar itu gitu. Nah, itu kalau di Muslim kan yaitu ya Al-Qur'an dan juga hadis Nabi dan juga sahabat-sahabat itu sih. Jadi pola pikirnya itu harus dirubah tuh seperti itu sih. Nah, mungkin kekurangannya masyarakat Indonesia khususnya pemuda-pemuda Muslim kita gitu masih memiliki pola pikir senang atau enggak senang sih. Harus tingkatnya harus di atas lagi nih, manfaat atau enggak manfaat lah gitu. Jadi apapun
perlakuan kita, apapun yang dilaksanakan kita tuh, jadi mereka tuh mikir dulu, oh ini manfaat nih, nggak manfaat. Insya Allah kalau semuanya berpola pikir kayak gitu, manfaat atau nggak manfaat, apalagi benar gitu, kan? Insya Allah gitu, peran kontribusi Muslim itu pastinya berkualitas banget nih gitu. Iya, dan impactful ya Kang ya. Ya kayak gitu sih. Jadi menurut orang itu sih. Jadi dua itu. Nah, dan yang ada terakhir nih, mungkin sebenarnya agak ketinggalan sih kalau dari yang lain tuh. Kita tuh masih belum memiliki visi gitu kan yang pertama. Namun kalau dan juga yang sebenarnya kita tuh udah telat sebenarnya kalau udah gitu tuh memikirkan punya misi atau enggak, punya visi atau enggak gitu. Karena di luar orang lain di sana tuh udah enggak berpikir itu lagi. Mereka tuh berpikirnya seberapa cepat gitu. Visi ini tuh berhasil atau enggak gitu. Nah, kalau di kita tuh sekarang masih berkutik membicarakan punya misi atau enggak gitu. Padahal udah telat nih kita tuh. Harusnya udah berpikir seberapa cepat nih kita visi itu berhasil. Kayak gitu sih. Jadi kalau misalkan emang balap motor mah gitu, mereka tuh udah ada tujuannya ke sini gitu. Tapi kita tuh harusnya berpikir nih seberapa cepat gitu kita tuh sampai ke sana. Itu sebenarnya udah ketinggalan banget sih. Kita tuh peran pemuda kita tuh dengan pemuda-pemuda yang lain lah, khususnya di negara-negara maju. Kayak gitu sih menurut orang. Oke, Kang. Tapi ini juga berkaitan ya dengan fenomena QLC, quarter life crisis, yang identitas krisis di masa-masa 20 sampai 25 tahun kita di awal gitu. Itu kan banyak banget ya Kang terjadi sekarang ini, dan itu mungkin jadi apa ya? Jadi salah satu excuse-nya mereka gitu, jadi salah satu alasannya mereka gitu. Nah, kalau dari saya sih kayaknya permasalahan itu orang Indonesia, bukan orang Indonesia, maksudnya kebanyakan dari kita menangani hal itu dengan memberikan kata-kata yang menenangkan, memberikan kata-kata yang memotivasi, tapi nggak ngasih tahu what should we do, actionnya harus apa ketika kita dihadapkan dengan keadaan seperti ini, apa yang harus kita lakukan gitu. Kita malah memberikan kata-kata yang cuman menenangkan doang gitu. Yang maksudnya menenangkan emang penting, tapi harus juga dibarengi dengan apa yang harus kita lakukan untuk menangani VLC gitu. Jadi itu ya, mungkin kita masih banyak yang terkungkung di dalam situ juga ya Kang. Ya. Sepakat itu. Nah, kalau Kang Hanif deh, Kang Hanif gimana nih Kang Hanif? Apa ini yang bisa kita lakukan sebagai pemuda Islam untuk berkontribusi lebih gitu, baik dalam dunia atau baik dalam hal-hal duniawi atau maupun hal-hal Islam? Dari Kang Hanif gimana? Oh, solusi berarti dulu gitu, solusi. Iya. Solusi pertama sebagai muslim dulu ya, sebagai muslim, pemuda muslim lah gitu ya. Pertama harus menjadi muslim seutuhnya lah gitu, belajar untuk menjadi muslim seutuhnya, muslim yang kafah menyeluruh gitu. Jadi bermanfaat bagi muslim iya, bagi negara iya, setidaknya bagi teman, bagi lingkungan sekitar, masjid, RT, RW, setidaknya yang kecil-kecil setidaknya, karena kan susah ya. Karena secara potensi sebenarnya udah masuk lengkap sih kita teh. Pertama, Islam aturannya sempurna itu, dijaga oleh Allah, ada hadisnya, ada ulama-ulamanya. Nah, lalu secara potensi juga negara kita itu muslim terbanyak di dunia. Cuman kenapa masih belum mengaplikasikan kemuslimannya, itu berarti kan ada yang salah gitu kan. Karena kalau lihat di negara Timur Tengah gitu misalnya, di negara Timur Tengah tuh bagi anak kecil misal hafiz Quran 30 juz tuh hal yang biasa gitu. Nah kan di kita boro-boro gitu. Padahal modal kita gede, muslim terbanyak sedunia gitu. Bahkan wakil presiden kita juga Kiai Haji kan, kalau masih inget ya teman-teman. Saya juga baru inget tadi, dipikir-pikir iya gitu kan. Udah wakil presiden Kiai Haji, muslim terbanyak nomor 1 di dunia, tapi masih kayak gini, berarti ada yang salah gitu. Nah setidaknya untuk kita sendiri, yaitu gimana jadi orang yang bisa bermanfaat bagi sekitar, bisa jadi orang yang berpengaruh, bisa mempengaruhi, setidaknya dari yang kecil-kecil itulah, karena posisi kita. Karena saya juga banyak
ya main Twitter ngeritik pemerintah biasa gitu ya, main IG. Tahu saya Nah, juga gak ini akan kan gak akan didengar, saya juga tahu udah ngetek juga. Cuman kalau saya mah tujuannya lebih pengen ke menggiring opini publik aja bahwa ini tuh yang gini tuh salah. Ini kalau di Islam tuh kayak gini. Nah, setidaknya circle orang tuh bisa dapat opini yang orang maksud itu apa gitu. Kalau orang sih lebih ke situ. Setidaknya dari yang kecil kalau sekarang gitu. Ini berarti calon-calon penggerak ini Sepakat. Oh, untuk Penggerak sepakat ini. orang ya sepakat. calon-calon pendiri penerus Al-Qaeda. Wes, Eits, hati Kang. Hati nih jejak digital. YouTube nih Kang. Nanti kita di ban sama YouTube, nggak bisa Aduh. tampil lagi deh balik ada channelnya. ini video paling umur 2 hari paling di video ya. Tolong editor, editkan. Udah Gil. Kalau full gini mah susah diedit Gil. Rendernya seminggu baru rendernya. Original. Oke. Tadi kan Kang Ani bilang kalau kita potensinya itu gede banget gitu dari segi jumlah dan dari segi pemimpin kita yang sebenarnya Kiai Haji gitu. Mungkin ya itu cuma salah satu contoh dari sepersekian banyak ya Kang ya. Nah, tapi nih yang menariknya lagi ada data juga yang mengindekskan gitu seberapa Islami suatu negara gitu, di ranking dari 1 sampai 114 ya kan, berdasarkan jumlah negara yang ada di dunia gitu. Dan 1 sampai 5 itu justru negara-negara barat itu yang menjadi negara paling Islami jadi penelitian itu gitu. Nah, penilaiannya apa aja? Nah, itu ada dari sisi ekonominya, dari sisi kepemerintahan, HAM, dan hubungan-hubungan eksternal, hubungan-hubungan internasional gitu. Emang dari parameternya sih kayaknya ini udah cukup komprehensif gitu untuk melihat bagaimana kualitas Islam suatu negara gitu. Dan di Indonesia sendiri itu indeksnya hanya berada di ranking 62 gitu. Berarti emang bener kan itu ada yang salah gitu. Maksudnya emang ini penilaian manusia gitu untuk tahu seberapa Islam kita, ya itu hak Allah kan, bukan hak kita. Tapi maksudnya indeks ini adalah penelitian ini ada penelitian yang bisa kita pakai untuk memperbaiki diri kita gitu Kang. Sebenarnya apa sih yang salah di kita gitu? Apakah emang dari sisi beragamanya kah, atau dari sisi ilmuannya kah, atau mungkin ada faktor-faktor lain gitu Kang? Nah, itu gimana Kang? Orang-orang lagi nih. Iya, pengen tahu aja follow up. Iya. Ya kalau menurut saya sih tadi dari berbagai faktor riset gitu ya, solusinya tuh yaitu memuslimkan Muslim gitu. Ada nggak sih? Ada gak? Cek. Ada suaranya nggak sih? Halo. Ada Dli. Fadli yang ada aman. Oh, Fadli kali. Oh. Aman Li, aman. Oh, oke. Itu dari semua faktor itu kuncinya tuh memuslimkan Muslim. Kembali ke ajaran Islam kan tadi potensi masyarakat Muslim yang paling banyak itu kalau apakah sudah menerapkan Muslim semuanya. Tadi misal dari ekonomi kan meskipun banyak warga Muslimnya tetap banknya konvensional gitu kan. Bank syariah kurang peminat. Malah kayak kredit motor, kredit mobil itu kan faktornya kalau menurut saya karena nggak tahu bahwa riba tuh parah gitu ya, dosa riba kan parahnya gitu. Nah itu tugas kita ngasih tahu, ngasih pengaruh setidaknya circle kita. Terus tadi dari faktor pemerintahan misalnya, kalau soal faktor pemerintahan kemarin saya sempat nulis sih di caption IG. Jadi kalau menurut saya apa yang diatur di undang-undang itu juga ada diatur di Islam. Nah lalu saya berpendapat kenapa sih undang-undang itu tidak efektif? Karena di undang-undang itu hanya sekadar melarang, dan ketika ada hukuman pun hukumannya bisa diatur lagi karena buatan manusia. Sementara di Islam selain ada aturan juga kan akhlak dibangun agar mulia, adab harus luhur, hati harus bersih gitu kan. Nah di Islam tuh itu salah satu bukti Islam bisa menyempurnakan lagi. Cuman ya itu dia karena mayoritas Muslimnya belum menyadari sepenuhnya apa pentingnya Islam, jadi belum bisa diterapkan.
Nah, terus tadi turunannya ke HAM. HAM misal hak asasi manusia apa ya? Jadi kayak pelecehan, kesejahteraan, rasis itu kan masih banyak. Padahal kan di Islam semua udah diatur gitu. Nah, itu balik lagi gimana dasarnya itu kita sebagai muslim yang mayoritas selain punya kuantitas tapi punya kualitas. Nah, itulah tugas kita yang setidaknya memberi pengaruh, memberitahu atau nanti ketika Padli dapat posisi yang bagus, ketua kepala perusahaan misal, Gilang jadi pejabat, Kang Mahdi jadi presiden, Arik ketua BEM misalnya, nah gitu. Ketika punya misal. Nggak lulus dong. Oh iya, BEM Unpad ya. S2 Rik BEM S2 misal gitunya gitu. Jadi nah itu ketika ada peluang itu beri pengaruh, kasih tahu teman-teman kita. Kalau sekarang kita punya teman, punya circle, punya follower, punya grup. Nah itu setidaknya gitu. Kalau menurut saya balik lagi ke situ. Muslim kuantitas imbangi dengan kualitas gitu. Oke. Siap. Paham. Mantap. Nah, siap. kalau dari Kang Digas deh. Kang Digas gimana nih? Wah, lanjut dulu aja bro, nyimak bro. Lanjut Bang. Kecewa. Mana nih Bang? Udah mantep tuh tadi yang disampaikan sama teman-teman. Lanjut. Oke. Berarti udah ya, udah sependapat ya. Sih Kang Giles. Nggak ada yang mau ditambahin lagi nih Kang Giles. Nggak ada berarti. Ya. Itu si Arik tuh. Oke. Wik gimana Wik? Ada yang mau ditambahin nggak? Apa sih yang bisa kita lakuin gitu? Entah itu yang impact-nya kecil atau mungkin yang impact-nya gede gitu. Ada sih. Dan sebenarnya di awal aku sepakat sama Gilang bahwasannya tadi teh Gilang nyampein apa ya? Orang lupa, pokoknya orang sepakat tapi nggak tahu nyampein tentang pengetahuan ya, meningkatkan pengetahuan. Mungkin itu juga tadi disampaikan sama Tad Hanif juga ya, meningkatkan pengetahuan ya benar. Saya sepakat kalau Muslim itu mesti ditambahin juga pengetahuan tentang keislamannya gitu. Nah, tapi saya nggak sepakat kalau itu dijadikan step paling pertama. Kenapa? Yang mesti kita lakukan tuh bagaimana kita bisa mendekatkan Muslim ke Islamnya itu dulu. Kita nggak bisa langsung didik mereka harus tahu Islam dulu gitu kan, tapi mereka harus punya sense of belonging gitu. Mereka harus punya pride bahwasanya mereka tuh seorang Muslim gitu. Pride. Dan nggak ada salahnya loh kita punya pride sebagai seorang Muslim, toh teman-teman kita di LGBT juga mereka punya Pride Month kan gitu kan. Suatu bulan di mana mereka bisa mengekspresikan dirinya, gue tuh LGBT gitu kan. Nah, apa salahnya kita sebagai seorang Muslim kemudian menunjukkan bahwasanya gue tuh Muslim gitu. Nah, itu sebenarnya mesti dimunculin dulu tuh pride-nya gitu kan, sense of belonging-nya gitu. Gue tuh Muslim gitu kan. Mungkin sekarang yang kita rasain ya, gue Muslim udah bisa aja gitu kan ya. Gak ada spesialnya gitu. Nah, dan mungkin cara yang bisa dilakukan itu untuk menumbuhkan sense of belonging-nya itu dengan mendongengkan sejarah-sejarah kejayaan umat Islam di masa lalu gitu kan. Seumuran kita, Sultan Muhammad Al-Fatih itu dia udah bisa berbicara 6 bahasa gitu kan, udah bisa naklukin satu kerajaan gitu kan ya. Dan itu harusnya menjadi suatu pemantik sense of belonging kita sebagai seorang Muslim gitu kan. Coba tunjukin di agama lain gitu kan ya, di ajaran lain ada nggak sih pemuda yang memiliki hal serupa, prestasi serupa gitu kan. Gitu. Jadi itu yang kemudian bisa kita lakukan gitu dengan meningkatkan rasa pride gitu kan, rasa sense of belonging sebagai seorang Muslim. Nah, baru ketika muslimnya itu udah ngerasa bahwasannya udah nyaman dengan agamanya, baru kita bisa arahkan tuh biar memperdalam agamanya gitu, karena mereka merasa memiliki Islam gitu. Baru tuh tahapan-tahapan dari Kang Mahdi tadi ya, membangun suatu visi gitu kan ya. Visi seorang Muslim itu yang baik itu seperti apa ya, bebas kan gitu, mau dia punya keluarga yang soleh gitu kan, atau misalnya visinya mau bangun kekhilafahan, nggak tahu ya. Aduh, ini mah bukan bermaksud menyinggung salah satu organisasi terlarang ya,
Tapi kan ya visi Muslim kan banyak yang bagus juga gitu. Ya, Tuh. Jadi sesuai dengan kapasitas masing-masing ya. ya gitu. Nah, baru sih ketika udah muncul, sebenarnya ketika udah muncul pride-nya itu baru baru bisa bangkit gitu kan. Contohnya mungkin di Turki gitu kan ya. Gimana tuh? Turki itu nih Fadli yang mungkin udah pernah ke Turki ya. Saya ke sana cuma wisata aja, Pak. Aku mungkin nyontohinnya Erdogan kali ya. Erdogan itu benar-benar menanamkan jiwa-jiwa perjuangan Sultan Muhammad Al-Fatih ya gitu kan di dalam kepemerintahannya gitu kan. Sehingga ada rasa pride sendiri yang kemudian muncul karena Sultan Muhammad Al-Fatih lahir dari tanah ini, maka kita harus meneladani perjuangan beliau gitu kan. Itu yang kemudian diangkat oleh Erdogan ya barangkali. Nah, itu yang kemudian menjadi sedikit yang kemudian menjadi sedikit bukan menyedihkan ya. Mungkin di Indonesia kita masih kurang sosok-sosok ini ya, Muslim-Muslim di sejarah. Mungkin kita kenal Imam Bonjol gitu kan, atau kalau di Timur mungkin ada Patimura gitu kan ya. Tapi itu kurang ditonjolkan gitu di kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang Muslim gitu. Sehingga ya tadi ada rasa bangganya tuh kurang gitu. Beda kalau ya tadi berbicara di Turki gitu kan, atau mungkin di negara-negara lain yang mungkin punya sosok-sosok yang ini yang inspiratif gitu. Jadi ya kalau dari aku sih itu aja sih paling. Berarti nanamin pride-nya dulu ya, kebanggaan ke diri kitanya dulu, baru kemudian memperdalam ajarannya itu ya. Dan ya dengan tahapan-tahapan lanjutannya gitu ya, untuk akhirnya kita pada akhirnya bisa menimbulkan suatu dampak yang bermanfaat gitu kan ya. Oke, thank you, Balik. Nah, Gilang, terakhir mungkin. Kenapa? Gilang, coba terakhir apa yang kita bisa lakukan sekaligus Kan udah. Oh, udah. Udah pertama, parah banget. Oh iya, udah ya, bener. Parah. Ya udah deh. Udah. Oke. Closing statement deh, closing statement. Oke, closing statement. Ya, closing statement nih. Dari apa yang udah kita bicarain dari awalnya, masalah tentang kepemudaan ini yang kita bergerak di situ-situ aja, kemudian penyebabnya yang banyak banget ternyata, ada pendidikan, ada pengetahuan kita, ada keterbukaan, sampai kemudian apa yang bisa kita lakukan. Nah, closing statement dari Kang Gilang apa nih buat teman-teman yang lagi nonton video ini? Untuk pemuda Muslim, beranilah terbuka kepada dunia yang luas ini. Mantap. Udah, itu doang. Oke. Luar biasa. Bener lah, kan jelajahi dunia luas ini kan. Jadi biar kita bisa mendakwahkan lebih luas lagi. Gitu. Setuju. Nah, dari Kang Dilas. Ayo dong, Kang Dilas, closing statement-nya. Dari saya. Ya. Udah ngantuk banget ya. Tutup. Untuk diri sendiri ini mah. Oke. Untuk diri sendiri nasihatnya pergiat amal gitu aja lah. Mantap. Amal tuh bisa kemana aja ya. Oke. Amal lah. Mantap. Kang Halik, ayo dong closing statement. Closing statement-nya paling jangan takut dengan identitas kita lah gitu. Anjay. Tunjukkan. Tunjukkan kebanggaan ya. Iya. Pride. Pride. Iya, gitu. Kang Hanif, apa nih closing statement-nya untuk Saya ini nih yang paling ngena nih. Belum ada quotes gitu. Oh, GGMU. Wah, tuh itu mah udah PC. Ayo. Closing statement. Mari mulai dari hal yang kecil. Iya. Itu deh. Karena tiap orang punya peran. Mantap nih, beda-beda nih. Iya, beda-beda. Hanif mah, mari kawal kebijakan pemerintah.
Ya nggak apa-apa kalau emang Berat. ada di situ, ya kan ya. Iya, yoi. Oke, Kang Madi kayaknya udah nih, udah ngantuk. Jadi ya udah kayaknya. Out euy. Lagi. Oke, Kang Madi ya. Batasnya, Udah, batas nggak limit apa-apa. internetnya kan ada dia. Oh, gitu tuh. Kemarin juga gitu kayak gini kan. Kemarin juga kayak gini, Kang. Oh, ya. Oke. Nah, baik. Tok ya. Billing lebih Di timer Oke, internetnya. tutup dulu aja. Oh ya, moderator mangga. Sip. Makasih banget teman-teman pendapatnya kali ini, pertemuan kali ini sangat insightful, sangat fruitful, banyak sekali yang bisa kita dapatkan, banyak sekali yang bisa kita aplikasikan untuk kedepannya gitu ya, dari masalah tadi, kepemudaan gitu, sampai akhirnya kita ternyata itu tadi, jangan kita punya peran yang masing-masing gitu, kita punya harus menunjukkan kebanggaan kita, gitu. Harus lebih memperdalam lagi ilmu kita dan lebih terbuka gitu. Nah, kalau dari saya mungkin satu sih, kita jangan berkolaborasi dengan jangan takut untuk berkolaborasi dengan orang sana yang banyak banget gitu, yang banyak banget variasinya, ragamnya gitu, jangan takut. Karena ya bukannya ketika kita ingin melakukan sesuatu, kita emang diajarkan untuk menjadi orang yang bermanfaat sebaik-baiknya gitu kan, untuk sebanyak-banyaknya orang, bukan hanya orang cuman, tapi semua makhluk yang ada di bumi ini kan, rahmatan lil alamin kan, nggak bisa ke manusia tapi semuanya, dan kita yang seharusnya ada di barisan paling depan itu. Nah, itu saya sih, terima kasih banyak teman-teman untuk sesi malam ini. Terima kasih juga. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe. Oh iya, itunya belum. Oh iya, jangan lupa like, comment, and subscribe ya in my channel. In my channel. Channelnya TP. In our channel. Oh, in our channel, siap. Oke, stop recording. Oke.